Kami hormati Bapak Sukarti SPD MPD selaku mentor kami, dan yang kami hormati Bapak Ibu Kepala Sekolah yang hadir pada kesempatan kali ini, dan yang saya cintai teman-teman seperjuangan orientasi P3K Angkatan 7 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Agir Rizky Alifa dari SMP Negeri 4 Ambarawa. Di sini saya akan mempresentasikan hasil orientasi pengenalan nilai dan etika bagi P3K baru di tahun 2025. Nah, yang pertama pada bagian pendahuluan. Nah, di sini ada latar belakang di mana orientasi ini merupakan pembekalan yang wajib diikuti oleh P3K baru, di mana di orientasi ini P3K akan belajar untuk memahami tugas pokok dan fungsi dan menerapkan core values dari ASN berakhlak. Nah, nanti berakhlak seperti apa nanti akan saya jelaskan. Kemudian P3K diharapkan dapat melaksanakan tupoksi dengan baik dan bertanggung jawab. Selanjutnya, maksud dari orientasi P3K tahun ini yaitu untuk membekali pengetahuan dan sikap juga perilaku tentang nilai dan etika instansi pemerintah yang dapat mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya serta pencapaian visi misi pada unit kerja masing-masing. Kemudian untuk tujuan dari orientasi P3K ini yaitu untuk P3K agar dapat memahami, mengenal dan mengimplementasikan nilai dan tugas juga fungsi serta etika dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai ASN pada unit kerja masing-masing. Kemudian waktu dan tempat pelaksanaan orientasi ini dimulai pada tanggal 26 Juni 2025, di mana P3K tahun 2025 resmi dibuka orientasinya. Kemudian pada tanggal 14 sampai 17 Juli yaitu melalui Zoom meeting dan juga LMS Simtenan dari Jateng. Kemudian untuk mentoringnya dari tanggal 18 Juli sampai 22 Juli, dan hari ini yaitu tanggal 23 Juli merupakan kegiatan seminar dan akan ada penutupan orientasi di 4 September 2025 secara serempak. Kemudian tempat pelaksanaannya yaitu di SMP Negeri 4 Ambarawa dan juga di SMP Negeri 2 Tuntang. Selanjutnya ada nilai budaya kerja yang diatur dalam Permen-Pan RP nomor 20 tahun 2021 dan juga Perbuk Semarang nomor 21 tahun 2024 yang menjelaskan tentang core value dan juga employer ASN. Nah, yang berujung pada nilai-nilai berakhlak, di mana yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Nah, di situ juga sudah saya sebutkan sebagaimana posisi saya adalah guru, maka berorientasi pelayanannya seperti apa. Kemudian yang kedua ada accountable, kemudian kompeten, harmonis, kemudian loyal, adaptif dan juga kolaboratif. Seperti itu. Nah, mohon maaf. Selanjutnya Kabupaten Semarang, yaitu di mana visinya yaitu mewujudkan terwujudnya Kabupaten Semarang yang berdikari, yaitu bersatu, berdaulat, berkepribadian, sejahtera dan mandiri dengan semangat bergotong royong berdasarkan Pancasila dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia yang berbineka tunggal ika. Kemudian juga ada visi dari Kabupaten Semarang yang untuk menyongsong visi dari Kabupaten Semarang. Selanjutnya kemudian ada visi dan misi dari SMP Negeri 4 Ambarawa.
SMP Negeri 4 Ambarawa, yaitu terwujudnya SMP Negeri 4 Ambarawa sebagai sekolah yang mengembangkan berkebinekaan global, akhlak mulia, tertib, kreatif, dan juga agamis, beserta dengan misi untuk mewujudkan visi-visi tersebut. Kemudian pada rencana hasil kerja, di situ ada beberapa, namun saya akan menjelaskan salah satunya saja, yaitu mengenai terlaksananya supervisi terhadap guru dalam perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Indikatornya, tingkat kualitas supervisi perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan yang dilakukan guru terhadap peserta didik dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Kemudian rencana hasil kerjanya, yaitu terlaksananya perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan dalam mewujudkan pembelajaran yang bermutu untuk semua. Nah, aspek yang dinilai yaitu kualitas, kemudian indikator kinerja individu mengenai tingkat kualitas perencanaan dan penilaian pembelajaran atau pembimbingan yang disusun sesuai standar yang diharapkan. Untuk targetnya 100%, kemudian kegiatan dan tahapannya, yaitu yang pertama ada analisis capaian pembelajaran dan kebutuhan belajar peserta didik, menentukan standar penilaian, menyusun modul ajar dan asesmennya, yaitu dengan dikonsultasikan dengan kepala sekolah dan rekan guru sejawat mengenai modul ajar guna mewujudkan pembelajaran yang bermutu. Kemudian membuat perencanaan penilaian, melaksanakan pembelajaran, melaksanakan refleksi dan tindak lanjut. Output dari kegiatan ini yaitu tersusunnya modul ajar pada mata pelajaran informatika, kemudian terlaksananya pengambilan nilai pembelajaran dan tersusunnya dokumen refleksi dan tindak lanjut. Nah, penerapan nilai-nilai dari berakhlak itu sendiri, yaitu yang pertama ada akuntabel, di mana saya menyusun modul ajar itu dengan sistematis. Kemudian ada kolaboratif, di mana saya dalam perencanaan ini berkonsultasi dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat. Kemudian ada adaptif, di mana saya selalu berinovasi untuk memberikan pembelajaran yang inovatif. Kemudian ini juga ada beberapa rencana hasil kerja yang sudah saya buat. Nah, pada kesimpulannya, orientasi P3K ini memberikan pemahaman yang mendalam mengenai nilai-nilai dasar ASN, yaitu berakhlak, di mana nantinya ASN P3K diharapkan menumbuhkan sikap dan perilaku etis, kemudian membentuk karakter ASN yang profesional, mendukung terwujudnya budaya kerja yang positif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan juga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Nah, untuk dokumentasinya seperti ini, di mana yang dua gambar di atas yaitu merupakan pembelajaran ketika Zoom, dan yang dua di bawah adalah kegiatan ketika saya melakukan mentoring bersama Bapak Mentor Bapak Sukardi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk Pak Angger dari SMP 4 Ambarawa terkait dengan paparannya orientasi nilai dan etika P3K tahun 2025. Di sini terdapat sesi tanya jawab. Monggo silakan Bapak Ibu yang ingin tanya terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Angger. Ya, monggo Bu Riana. Ya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan Pak Angger. Saya hanya ingin menanyakan, apakah ada tantangan tersendiri dalam merencanakan modul ajar yang sesuai kebutuhan peserta didik, khususnya di materi informatika? Terima kasih. Ya, monggo bisa jawab. Oke, terima kasih Bu Riana atas pertanyaannya. Tadi tantangan yang dihadapi ya Bu ya. Ya, tantangan yang saya hadapi selama perencanaan atau penyusunan modul ajar ini tentunya bervariatif ya Bu ya. Pada awalnya saya harus menyesuaikan kurikulum yang berlaku, saya harus mencari atau menelusuri karakteristik dari peserta didik itu sendiri untuk mencari dan kemudian mengklasifikasikan pembelajaran seperti apa yang kiranya cocok untuk peserta didik itu. Nah, kemudian disesuaikan dengan kurikulum dan menentukan
mengklasifikasikan kebutuhan peserta didik sesuai karakteristiknya itu tentunya membutuhkan waktu yang lama. Jadi saya harus lebih improve dan belajar seperti itu. Terima kasih. Sobat Bu Riani, sudah? Bapak Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Monggo. Sudah? Ya. Baik, mungkin dari Bapak Ibu tamu undangan tidak ada. Ya baik. Masukan dari mentor Bapak Soekardi. Terima kasih kepada Pak Angger yang telah mempresentasikan tugas pelaporan akhir. Ada satu atau dua hal terkait RHK Pak Angger yang nantinya harus dicermati kembali, ya, Nanti coba penjenengan melakukan refleksi, adu gagasan dengan yang saya sampaikan ini, dengan pemikiran Pak Angger, kemudian nanti untuk diputuskan. Yang pertama, untuk RHK tadi pelaksanaan supervisi guru dalam perencanaan dan penilaian bla bla bla. Kemudian Pak Angger menuliskan untuk penerapan nilai-nilai berakhlaknya itu yang pertama adalah akuntabel. Di mana letak Pak Angger merencanakan penilaian? Di situ ada core value-nya akuntabel. Kemarin saya sampaikan, ya dukung-dukungnya kelima-limanya itu mesti ada. Tapi Anda harus milih mana yang hitungannya paling besar. Anda memilih di akuntabel itu menyusun modul ajar dengan sistematis. Apakah sistematis itu merupakan bagian dari akuntabel? Monggo. Itu nanti tidak usah dijawab ini. Anda diskusikan imajiner dengan pemikiran Anda. Jadi kalau akuntabel itu melaksanakan tugas dengan jujur, tanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi. Kemudian menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Kemudian tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan. Berdasarkan kata kunci itu, kalau Pak Angger untuk akuntabel menuliskan modul ajar dengan sistematis, menurut saya itu perlu Anda benahi. Ya, nanti penjalan putuskan berdasarkan diskusi imajiner, atau kalau Pak Angger ingin menjawab saat ini, dipersilakan. Ya, Pak, terima kasih atas masukannya. Saya tadi berdiskusi dengan pikiran imajiner saya, ya, Pak. Itu terkait penyusunan modul ajar itu terkait dengan berintegritas tinggi dan bertanggung jawab, di mana saya menyusun itu sudah saya pertanggungjawabkan. Namun dalam penulisannya saya melakukan kesalahan itu dengan penulisan sistematis seperti itu, Pak. Jadi diperbaiki ya kata sistematisnya ya. Oke, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Kepada Ibu Kepala Sekolah SMP 4 Ambarawa, ada pertanyaan terkait dengan paparan yang sudah disampaikan oleh Bapak Angger? Ada? Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat pagi Pak Angger. Selamat pagi, Bu. Oke. Ini tidak pertanyaan, cuma sejauh mana yang sudah jenengan sampaikan tadi, untuk supaya teman-teman juga tahu apa sih visi misi yang kaitannya dengan kebinekaan yang sudah diprogramkan di SMP 4 itu, supaya mungkin bisa diketahui oleh yang ada di sini
apa poin penting, apa program kebinekaan di SMP 4 Ambarawa. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Maria. Izin menjelaskan Bapak Ibu semuanya, di SMP Negeri 4 Ambarawa itu ada visi yaitu untuk mengembangkan berkebinekaan. Nah, berkebinekaan global lebih tepatnya. Jadi di SMP Negeri 4 Ambarawa itu ada sistem yang namanya dengan kelas bineka, di mana ada 16 rombel yang nama-nama dari rombel-rombel tersebut mengambil dari nama-nama provinsi. Semisal saya sekarang menjadi wali kelas dari 7E, itu yang dinamakan dengan kelas Provinsi Bali. Dan ada kelas Jawa Tengah, ada kelas Nangro Aceh Darussalam dan lain sebagainya. Nah, di mana di dalamnya itu kita sering menggunakan kalimat atau kata-kata selamat datang dari daerah provinsi kelas kita masing-masing. Seperti itu. Kita juga mengetahui lagu daerah, makanan daerah dan lain sebagainya yang berkaitan dengan provinsi tersebut. Nah, maka dari itu tujuan dari visi itu yaitu untuk mengenalkan provinsi-provinsi itu kepada peserta didik agar lebih mengetahui bagaimana sekaya apa Indonesia akan budaya. Sekian Bu, terima kasih. Terima kasih untuk sesi tanya jawab sudah selesai dan mungkin bisa berikan aplaus untuk Pak Anggir. Sugeng rawuh Ibu Sri Mulyati dari SMP Negeri 2 Ambarawa yang bisa bergabung untuk melakukan datang untuk seminar orientasi.